tumbah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan atas penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Cuma saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama melanjutkan pujian malam sunyi senyap bintang-bintang kemenangan. Saat kehadiran Sang Raja Damai, itulah suara kata Tuhan. Ibadah perayaan Natal pada saat ini untuk memperingati akan kelahiran Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan kami. Ibadah perayaan Natal ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, jadi dalam nama Putra Tunggal Yesus Kristus Tuhan kami, dan jadi dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Silakan. Kita akan ucapan berbahasa yang akan dibacakan oleh Sira, dan kita bergantian untuk menjawab pada ucapan bersama. Silakan. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menolongmu ke atasnya, dan tiada mampu itu kepada bangsa-bangsa. Bulu yang patah tak terkulai tidak akan diputuskannya, dan sungguh yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai yang menjadikanku itu lunak,
Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sukacita bersama ini, saudara-saudara kita dari Pondok Indah akan menyampaikan saksian pujian. Kami persilakan. Kak, muka aku kelihatan nggak? Iya.
Nggak bisa diputer soalnya. Dinubuatkan dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan digenapi dalam Matius 1 ayat 22 dan 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dinubuatkan dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dan digenapi dalam Matius 2 ayat 5 sampai dengan 6. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Dinubuatkan pula pada Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu digenapi juga dalam Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya, demikianlah pembacaan ayat nubuatan dan pengenapan. Terima kasih. Kita akan masuk di dalam penyerahan diri yang merupakan lambang datangnya terang di dalam kegelapan. Kita akan menyanyikan bersama lagu Malam Kudus, namun sebelumnya saya minta untuk penyerahan diri ini. Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hindu hadir di tengah kita juga dari Masjid Kembali dan Majelis Solo. Kami mengundang penyerahan diri. Kemudian dari Pondok Indah, Pak Daniel tidak hadir, mengundang Evangelis Krista. Ya, Evangelis Krista, silakan mari yang dipanggil segera maju ke depan mengambil tempat. Ya, mewakili jemaat Tuhan, kami mengundang rupanya Bapak Sandra, silakan maju ke depan dan mewakili undangan boleh kami mohon kesediaan Ibu Lani maju ke depan. Silakan Ibu Lani. Ya, mari kita bersama-sama menyanyikan Malam Kudus, suci senyap, bintang-bintang gemerlap. Malam Kudus, suci senyap. Malam Kudus
bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Oleh karena perayaan yang kami rayakan adalah satu perayaan yang agung, satu perayaan yang mulia, karena itu adalah pekerjaan Allah untuk dunia ini. Kami boleh menyimak setiap acara, lagu-lagu yang dinaikkan kepada Tuhan, mengangkat hati kami, jiwa kami untuk memandang kepada Allah yang bekerja dengan ajaib bagi kami. Engkau mengorbankan putramu yang tunggal. Yesus datang ke dalam dunia, lahir di kandang yang hina, untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Itulah sebabnya kelahiran Kristus adalah kelahiran yang sangat istimewa, yang tidak dapat disamakan dengan siapapun. Hanya Allah yang dapat melakukan melalui Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Berkati kami, berbicara kepada kami melalui bagian Alkitab yang akan kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat datang untuk kita semua, baik jemaat GMKIH dan juga dari Persekutuan Heritage, Persekutuan Keluarga Bahagia, kemudian dari Persekutuan Pondok Indah Kuntong. Kami bersyukur untuk bisa bergabung bersama dan setiap saudara yang hadir hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita dibawa untuk merenungkan akan firman Tuhan. Kita akan baca dari beberapa ayat, tapi saya hanya akan baca satu bagian dan yang lain akan disampaikan di dalam khotbah nanti. Kita baca di dalam Yesaya pasal 60 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Yesaya pasal 60 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kita bangkit berdiri menghormati firman Allah. Kita akan baca dari Yesaya 60 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Yesaya 60 ayat 2 ayat yang ketiga, kita akan baca bersama-sama 2, 3. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya dan yang terbit bagimu. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Itulah bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema yang akan kita renungkan hari ini adalah pengharapan dalam kegelapan. Sebagaimana yang tertulis di depan kita, pengharapan dalam kegelapan. Sebelum kita masuk bagian ini, perayaan Natal merupakan satu perayaan yang sangat khusus dan sangat istimewa. Mengapa? Sebagaimana kita mendengarkan tadi berita nubuatan dan kegenapan. Semua itu berbicara tentang Yesus yang lahir itu dinubuatkan sebelumnya dan sesudah itu digenapi. Itulah sebabnya setiap kali berita nubuatan dan kegenapan dibacakan supaya mengingatkan kita bahwa kelahiran Tuhan Yesus adalah satu kelahiran yang sangat istimewa, yang tidak biasa. Nah, kalau kita memperhatikan, itulah sebabnya nubuatan itu membawa kepada satu pengharapan. Itulah pengharapan akan datangnya juru selamat, dan pengharapan ini terjadi di dalam masa kekelaman. Ya, sebelum saya masuk dalam aplikasi masa kini yang tentu juga kita alami, tapi kita akan kembali kepada di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama. Kata pengharapan itu hanya ada dalam Alkitab, kemudian juga hanya dalam iman, keyakinan orang Kristen. Ya, di luar itu tidak ada istilah pengharapan. Ya, hanya ada di dalam iman Kristen ada istilah pengharapan. Mengapa? Karena pengharapan itu artinya sesuatu yang dijanjikan lalu akan terjadi, sama seperti pengharapan harapan saudara. Ya, di saat saudara tunggu visa, lalu harap-harap, aduh,
kapan visa cepat keluar. Nah, perasaan harap itu karena apa? Ada sesuatu jaminan yang sudah dijanjikan. Itulah ada visa sudah mulai diajukan ke imigrasi, lalu saudara tunggu di Indonesia. Jadi harapan itu karena ada sesuatu yang sedang dalam proses dan juga akan diperoleh. Itulah satu harapan. Jadi bukan satu harapan yang kosong. Nah, saya kembali kepada pengertian Alkitab tentang pengharapan yang tadi saya katakan bahwa itu hanya ada dalam iman orang Kristen, bahwa ada pengharapan, ya, masih ada pengharapan. Selalu juga kita katakan seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat pengharapan ini sama seperti juga yang digambarkan di sini adalah terang Tuhan yang menyinari mereka yang dalam gelap. Pengharapan ini sama seperti seorang yang masuk dalam penjara, lalu dia menunggu kapan dia dibebaskan. Dia harap-harap, ya, harap-harap supaya dia dibebaskan. Nah, perasaan seperti itu yang digambarkan dalam Alkitab tentang pengharapan orang percaya. Oleh karena itu kalau kita perhatikan, pengharapan ini dipakai istilah dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Yeremia 14 ayat 8 dan juga Yeremia 17 ayat yang ke-13. Di situ tentang berbicara tentang pengharapan Israel. Ya. Mengapa disebut pengharapan Israel? Karena pada zaman pelayanan Yeremia, Israel di dalam keadaan yang sangat gelap, sangat suram. Karena apa? Pada waktu itu ialah pembuangan umat Tuhan ke Babilonia. Sehingga mereka mengalami kesusahan yang sangat berat. Dan itu dikatakan mereka dibuang selama 70 tahun. Nah, pada masa 70 tahun itu orang Israel berharap, kapan saya mau kembali ke tanah perjanjian? Kapan saya mau kembali untuk kembali ke Sion untuk memuji Tuhan? Kami tidak bisa lagi menyanyi di sini. Kami sudah menggantungkan musik kami di pohon gandarusa di pinggir sungai Nil. Kami tidak ada lagi harapan. Jadi harapan seperti itu, maka Yeremia katakan masih ada pengharapan Israel. Kemudian Paulus juga mengatakan tentang kata pengharapan Israel itu dalam Kisah Rasul pasal 28 ayat yang ke-20. Nah, Paulus katakan karena pengharapan Israel lah apa kita untuk memahami apa yang tidak baik kita tidak boleh lakukan, ya. Apa yang tidak baik yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan kita tidak boleh lakukan. Karena apa? Terang itu menyinari hati kita. Maka kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Kemudian terang itu juga yang akan mendorong kita di saat banyak kesusahan, pergumulan, kekalutan hidup kita alami. Tapi dalam iman kita akan timbul satu pengharapan. Karena apa? Terang itu bersinar di hati kita. Sebab kalau kita perhatikan dunia saat ini, ya, kita semua menjadi saksi mata. Ya. Kita yang hidup pada abad ini, pada dekade ini, kita menjadi saksi mata. Bagaimana kekalutan yang dialami dunia ini. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana para pemimpin dunia stres. Ya. Ya, saudara kita semua juga yang mungkin yang bekerja, yang dalam rumah tangga sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, saudara sebagai pekerja, ya. Tapi saudara di sini ada yang punya jabatan ganda, ya. Saudara kerja di sini, tapi di Indonesia saudara ibu rumah tangga, ya kan? Yang harus memikirkan tentang kemelutnya kehidupan ini. Tapi di sini harus juga bekerja. Jadi saudara lebih berat lagi berpikir. Di Indonesia ibu rumah tangga tugasnya begitu banyak, harus mengurus rumah. Tapi di sini lagi tambah. Jadi pikirannya double. Makanya kalau di saat saudara ditelepon, saudara tidak kuasai diri, saudara cepat emosi. Marah-marah ke sana. Karena apa? Tugas ganda menumpuk. Tapi bagaimanapun kekalutan hidup, lalu kita sekarang berpikir, bagaimana para pemimpin, pemerintah yang juga stres. Stresnya apa? Bagaimana menghadapi masyarakat yang kena COVID ini? Bagaimana memproduksi bahan-bahan? Bagaimana supaya mengobati, memvaksinasi? Lalu ada rakyat yang nggak mau vaksinasi. Bagaimana pemerintah memikirkan stres rakyat yang nggak mau vaksinasi? Jadi nggak mudah, ya. Itulah keadaan dunia saat ini. Kemelut. Banyak bagaimana perusahaan bisa bangkrut.
Tapi keadaan seperti bagi orang percaya, saya tidak akan berbicara banyak ke situ, tapi kita tahulah itulah bahwa dunia sedang dalam keadaan galau, stres, putus asa, dan banyak hal. Tapi bagaimana kalau terang itu bersinar di hati kita, maka selalu ada timbul pengharapan bahwa di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Di dalam Tuhan masih ada jaminan bahwa Dia akan memberkati, Dia akan menolong, Dia akan memberikan kekuatan untuk melewati masa-masa yang sukar ini. Ya walaupun kita tidak tahu kapan keadaan ini berakhir. Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi kapan situasi kelam ini berakhir. Karena makin banyak lagi varian baru muncul, kita tidak mengerti. Tapi satu hal yang pasti ialah kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena terang Kristus itu bersinar di hati kita. Yang ketiga dan yang terakhir, kelahiran Kristus memberikan kita satu harapan baru. Ya, harapan baru. Kalau kita memperhatikan bahwa kelahiran Kristus sangat bersentuhan dengan kehidupan kita manusia. Ya, jadi Yesus lahir itu bukan hanya satu peristiwa sejarah yang terjadi pada 2000 tahun yang lalu terus berakhir di situ kita tinggal hanya mengenang, bukan. Tapi kelahiran Kristus itu sangat bersentuhan dengan kehidupan kita manusia dari generasi ke generasi sampai hari ini. Sehingga hari ini pun kalau kita dapat merayakan Natal, karena kelahiran Kristus itu sangat bersentuhan dengan kehidupan manusia. Dan kita akan melihat di dalam Alkitab beberapa hal yang menjadi sentuhan manusia. Ialah pertama, kelahiran Kristus berhubungan dengan kehidupan orang muda dan keluarga. Itulah Yusuf dan Maria mengambil bagian di dalam kelahiran Kristus. Kelahiran Kristus juga bersangkutan dengan orang-orang tua. Yang itu hanya untuk orang muda, kita orang tua itu tidak ada hubungan. Tidak. Kelahiran Kristus juga berhubungan dengan orang-orang tua. Apa yang terjadi? Itulah Simeon dan Hana. Pada waktu mereka juga menyambut bayi Yesus yang dibawa pada hari yang ke-8 ke bait Allah. Mereka menyambut dengan gembira. Dan bagi Simeon katakan, sudah saat sekarang saya mau pulang. Karena mata saya sudah melihat keselamatan yang daripadamu. Rupanya Simeon ini adalah seorang yang Tuhan nubuatkan kepadanya bahwa engkau tidak akan mati sebelum matamu melihat bayi Yesus itu. Sehingga pada waktu bayi Yesus tiba masuk, dia menggendong lalu dia katakan, Tuhan sekarang saya pulang. Jadi rupanya kemungkinan besar sesudah dia gendong bayi Yesus lalu dia pulang lalu dia mati. Kemungkinan besar. Karena dia matanya sudah melihat akan bayi Yesus. Ya. Jadi cukup dia lihat bayi Yesus, saya puas. Karena apa? Di saat saya melihat saya pulang dan saya kalau Tuhan panggil saya kembali, saya pasti akan ke surga. Karena apa? Saya sudah melihat bayi Yesus. Lalu jangan di sini bilang kalau saya juga demikian ya. Sesudah saya rayakan saya merasa ingin banget. Jangan, Tuhan masih mau pakai untuk beritakan Injil. Kelahiran Kristus juga sangat berhubungan dengan orang-orang miskin, orang-orang sederhana. Itulah para gembala. Ya. Para gembala yang tadinya tidak tahu menahu dan kita tidak tahu profesi daripada gembala-gembala itu. Apakah mereka para pekerja yang bukan orang Israel? Ataukah mereka orang-orang Israel juga tapi karena mereka bagian yang miskin sehingga pekerjaan mereka jadi gembala. Tapi bagaimanapun mereka juga mengambil bagian di dalam kelahiran Kristus. Itulah sebabnya malaikat datang kepada mereka dan katakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat dan sekarang kalian pergi ke Bethlehem. Kalian akan melihat tanda di sana. Dia yang lahir itu terbaring dalam palungan. Dan dikatakan mereka pergi ke Bethlehem untuk menyaksikan akan kelahiran Kristus. Dan kelahiran Kristus membuat mereka bersuka cita di saat mereka kembali. Yang berikut ialah kelahiran Kristus juga sangat berhubungan dengan para pembesar dan orang-orang kaya.